wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling tanasuh, untuk berbagi ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahannya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik dan benar. Kita lanjutkan pembacaan kitab Durusun Minal Quran, yang mana kita telah sampai di pelajaran yang terakhir atau pelajaran yang ketujuh dari pelajaran-pelajaran dalam Al-Quran, ya, yang disebutkan dalam kitab ini. Ini tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Penjelasan dalam Al-Quran tentang amar ma'ruf nahi munkar. Di pertemuan yang telah lalu sudah kita bahas tentang urgensi amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian kita bahas juga beberapa dalil yang menunjukkan wajibnya amar ma'ruf nahi munkar. Di antara dalil yang sudah kita sebutkan adalah di surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaknya ada di antara kalian satu kelompok orang yang menyeru kepada kebaikan dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan akan wajibnya dan pentingnya amar ma'ruf nahi munkar yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu adalah pujian Allah Subhanahu wa taala untuk sebagian ahlul kitab yang mereka tetap, ya, atau senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ini pada surat Ali Imran ayat 113 ayat 114. Di antara ahlul kitab itu ada orang-orang yang yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas shalihin. Ya, ada di antara orang-orang ahlul kitab itu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan mereka bersegera melakukan kebaikan, dan mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Ya, Allah mensifati mereka dengan orang-orang soleh disebabkan karena mereka, ya, taat kepada Allah, dan di antara bentuk ketaatannya mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar.
Nah, di antara dalil yang menunjukkan akan wajibnya serta pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekelompok orang yang ada di sebuah bahtera, sebuah kapal, yang mana yang mendapatkan jatah setelah diundi, mendapatkan jatah di bawah kapal bagian bawah, ketika mereka ingin mengambil air harus ke atas. Nah, yang di bawah ini ketika mereka tidak ingin kelelahan harus naik turun kapal, mereka melubangi kapal. Mereka dengan mudah bisa mendapatkan air dengan melubangi kapal bagian bawah itu. Kalau mereka dibiarkan melubangi kapal, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka kapal itu akan tenggelam. Ini menunjukkan bahasanya kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, semuanya akan celaka. Dan ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Bani Israel, orang-orang kafir dari Bani Israel yang Allah laknat melalui nabi mereka, Nabi Daud dan Nabi Isa ibni Maryam, disebabkan karena mereka kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Sebabkan mereka tidak melakukan nahi mungkar atas kemaksiatan, kejahatan yang dilakukan oleh sebagian dari mereka. Ini Allah jelaskan, Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 78-79. Kemudian di antara dalil yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu tentang wajibnya dan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar adalah apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 163 164. Di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa ada sekumpulan kaum, sekelompok kaum yang mereka dilarang melakukan yang mereka tinggal di pantai atau di tepi laut, dan mereka dilarang beraktivitas di hari Sabtu. Disebabkan karena dosa yang mereka lakukan, Allah menguji mereka dengan larangan mencari ikan di hari Sabtu. Padahal di hari Sabtu itu ikan pada mengambang bermunculan. Di ayat 164 dari surat Al-A'raf tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qalat ummatun minhum lima ta'idzuuna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Dari ayat ini ada 3 pihak. Kalau boleh kita simpulkan ada 3 pihak. Yang pertama pihak yang mereka melanggar larangan Allah, berarti melakukan kemungkaran, yakni melakukan pencarian ikan atau berburu ikan di hari Sabtu. Yang sebenarnya mereka dilarang, mereka melakukannya, maka ini mereka melakukan, terhitung mereka melakukan kemungkaran. Ini pihak yang pertama. Pihak kedua adalah
mereka yang mendiamkan perbuatan itu. Ya. Mereka mendiamkan perbuatan itu. Kemudian pihak yang ketiga adalah yang mengingatkan. Ya. Nah, pihak yang kedua yang mendiamkan kemungkaran itu bertanya kepada pihak ketiga yang dia mengingatkan pihak pertama yang melakukan kemungkaran, yang melakukan nahi mungkar. Bertanya, qalat id qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida. Kenapa kalian masih mau memberi peringatan, memberi mau'idhah kepada kaum yang Allah membinasakan mereka atau Allah menyiksa mereka dengan siksa yang pedih? Ya. Kalau bahasa kita, ngapain kamu masih mengingatkan mereka? Padahal mereka itu sudah Allah binasakan dan nantinya akan Allah siksa dengan azab yang pedih. Kenapa masih kalian ingatkan? Kenapa repot-repot mengingatkan? Kenapa repot-repot nahi mungkar? Dijawab oleh pihak ketiga yang melakukan nahi mungkar, qalu ma'dziratan ila rabbikum wala'allahum yattaqun. Mereka menjawab, ma'dziratan ila rabbikum. Ya. Sebagai bentuk ma'dzirah, uzur, ya, kepada Rabb kalian. Maksudnya uzur apa? Nanti ketika ditanya di hari kiamat, mereka bisa menjawab, kami sudah mengingatkan. Kami sudah nahi mungkar. Ya. Artinya kalau sudah melakukan nahi mungkar kok nggak ada perubahan, nggak mau menerima nasihat, ya. Yang penting sudah apa? Sudah melakukan kewajibannya, sudah gugur kewajibannya. Jadi sebagai mereka melakukan nahi mungkar itu, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu sebagai ma'dziratan, alasan kepada Allah Subhanahu wa taala atau jawaban kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka sudah melakukan, ya, atau sudah gugur kewajiban mereka, yaitu nahi mungkar, mengingkari kemungkaran. Ya. Dan yang kedua, perkataan mereka, jawaban mereka, wala'allahum yattaqun, dan mudah-mudahan mereka bertakwa. Ya, inilah, ya, sikap yang benar. Kita mengingatkan orang, kita melakukan inkarul mungkar, melakukan nahi mungkar, kita menasihati orang. Kalau diterima, ya, alhamdulillah, mereka la'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka, dengan harapan kita nahi mungkar itu, mereka menerima nasihat kita sehingga mereka meninggalkan kemungkaran. Ya. Tapi kalaupun tidak diterima, ya, mau'idhah kita, nasihat kita, peringatan kita nggak diterima, yang penting sudah gugur kewajiban kita. Jadi ada 3 pihak, ya. Yang 2 pihak ini Allah jelaskan, ya, bahwa, ya, yang 2 pihak, ya, pihak kedua dan pihak ketiga ini, ya, yang pihak kedua yang mereka mendiamkan kemungkaran, ya, mereka, ya, tidak dijelaskan oleh Allah apakah mereka mendapatkan siksa atau mereka berdosa atau tidak. Ya. Di ayat itu tidak jelaskan. Ya. Adapun, ya, pihak ketiga yang mereka melakukan nahi mungkar, ya, Allah selamatkan mereka. Ya. Allah selamatkan mereka.
Yang mana Allah jelaskan di ayat berikutnya 165 166. Ini pihak yang ketiga, ya. Allah selamatkan. Ya. Allah berfirman, anjaynal ladzina yanhauna 'anis su. Kami selamatkan orang-orang yang mencegah keburukan. Alladzina yanhauna 'anis su. Nahi mungkar, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Ini pihak yang ketiga, Allah selamatkan. Anjaynal ladzina yanhauna 'anis su. Adapun pihak yang pertama yang melakukan kemungkaran, ya, itu Allah Subhanahu wa taala, ya, siksa mereka, ya, karena mereka melakukan kezaliman. Wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'is bima kanu yafsukun. Dan kami timpakan kepada mereka orang-orang yang zalim tadi, pihak pertama yang melakukan kemungkaran, dengan azab yang berat, azab yang menyakitkan, ya, bais, ya. Disebabkan karena kefasikan mereka, disebabkan karena mereka melakukan kefasikan. Qulna lahum, kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin. Kita katakan kepada mereka, jadilah kalian, ya, kera, ya, yang hina. Ya. Jadi Allah merubah wujud mereka dari wujud manusia menjadi wujud kera. Ini pihak yang pertama yang melakukan kemungkaran, ya, padahal sudah diingatkan. Adapun pihak yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan apakah mereka mendapatkan keselamatan ataukah mereka mendapatkan kebinasaan. Jadi orang-orang yang beriman, yang mereka tidak mengingkari kemungkaran, Allah tidak menjelaskan, ya, apakah mereka binasa ataukah mereka selamat. Akan tetapi Allah Ta'ala alam, ya, yang benar, ya, ini dijelaskan ayat lain, ya, bahwasanya mereka yang mendiamkan itu juga ikut celaka. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kalian kepada fitnah, kepada azab yang menimpa, yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja secara khusus. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahasanya Allah sangat berat iqabnya, sangat berat siksanya. Ini menunjukkan bahasanya yang mendapatkan siksa, azab, ya, mungkin bencana dari kemungkaran, ya, yang didiamkan itu bukan hanya yang melakukan kemungkaran, tapi yang mendiamkan kemungkaran itu juga mendapatkannya. Karena fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Azab, fitnah
yang tidak hanya ditimpakan kepada orang-orang yang zalim secara khusus. Maka yang paling tepat adalah kita melakukan nahi mungkar, mengingkari kemungkaran. Nah, ini juga dalil yang menunjukkan wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan di antara dalil yang menunjukkan akan wajibnya dan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar adalah firman Allah kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-A'raf ayat 199. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Maafkanlah dan perintahkanlah yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala merintahkan nabinya untuk melakukan amar ma'ruf. Ya. Ini menunjukkan akan wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Dalam sebuah hadis yang mungkin sudah sering kita dengar ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Muslim juga, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam telah mula atau datang dalam keadaan asing dan akan kembali nanti dalam keadaan asing sebagaimana awal mula Islam. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hum ya Rasulullah?" Orang-orang asing itu siapa yang beruntung itu? Al-ghuraba itu siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alladzina yasluhuna idza fasadan nasu." Mereka itu adalah orang-orang yang tetap soleh ketika ya manusia, ya, kebanyakan manusia sudah rusak. Ya. Dalam riwayat lain, ya, yang ini riwayat, yang tadi riwayat Muslim, yang riwayat Tirmidzi, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu. Orang-orang yang asing, yang beruntung, al-ghuraba itu adalah orang-orang yang yuslihuna, yang memperbaiki ma afsadan nasu, apa yang dirusak oleh orang lain, apa yang dirusak oleh kebanyakan manusia. Yuslihuna, memperbaiki. Berarti kan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar bahwasanya ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah di antara ciri orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan yang ma'ruf dan mengingkari atau mencegah kemungkaran. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, di antara sifat orang-orang yang beriman. Maka jika kita mengaku orang-orang yang beriman, maka hendaknya kita memiliki sifat tersebut, yaitu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Lain dengan orang-orang munafik, yang mana orang-orang munafik ini Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 67, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din
ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian mereka ya menjadi pelindung bagi sebagian yang lain, mereka ya'muruna bil munkar. Ya, memerintahkan kepada yang mungkar. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mencegah yang ma'ruf. Ya. Dan mungkin kita sudah merasakan beberapa orang ya yang mungkin kadang dikatakan intelektual muslim ya. Kalau ada kemungkaran, mereka ya memperindah kemungkaran itu. Ada orang yang melakukan nahi mungkar ya, yang melakukan kemungkaran ini malah dibela. Misalkan, oh ini kan warisan nenek moyang, ini kan tradisi Nusantara misalkan. Ya. Tapi ketika ada sesuatu yang ma'ruf, sunnah Nabi SAW ditampakkan, kemudian dituduh itu adalah kemungkaran. Itu memecah belah umat. Radikal. Ya. Anti Pancasila. Tidak nasionalis. Ya. Padahal ma'asyarul ikhwah wal akhwat, ya, cinta Indonesia itu ya tidak hanya dibuktikan dengan sesuatu yang zahir saja, atau tidak cukup dengan mengaku-ngaku saja. Betapa banyak orang mengaku dia Pancasilais, dia cinta negeri ini, tapi dia lebih bangga membeli produk luar negeri, terutama barat. Kebalikannya, betapa banyak orang yang rajin ke masjid, ya, berpenampilan nyunah, dituduh radikal, ya, dia lebih suka mengenakan batik yang merupakan ya produk dalam negeri. Betapa banyak orang mengaku Pancasilais, tapi dia korupsi. Nas'alullah as-salamah, nas'alullah al-afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Nah, orang-orang munafik seperti itu. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Memerintahkan kepada kemungkaran, mencegah yang ma'ruf. Ada yang nyunah-nyunah ini dihalang-halangi supaya tidak berkembang. Kemungkaran-kemungkaran yang banyak dihujat oleh kaum muslimin yang masih fitrahnya masih bagus malah dibela. Ya. Jadi ini wajibnya, di antara dalil akan wajibnya dan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah ya sifatnya orang-orang yang beriman, ya, bukan sifatnya orang-orang munafik. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan akan wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar, pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, adalah apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 40-41. Ya. Allah berfirman, wala yansurannallahu man yansuruhu, dan sungguh Allah akan menolong siapa saja yang menolong Allah. Innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh Allah maha kuat lagi maha perkasa. Siapa yang menolong Allah dan mereka yang akan Allah tolong
alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Yaitu orang-orang yang apabila Allah kokohkan mereka, Allah berikan kuasa bagi mereka di muka bumi ini, mereka aqamus shalah, menegakkan salat, wa atauz zakah, menunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf, mereka memerintahkan yang ma'ruf, wa nahaw 'anil munkar, dan mencegah yang mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Walillahi akibatul umur, dan milik Allah lah ya kesudahan yang baik dari akan segala urusan. Ya. Barang siapa yang memiliki sifat seperti ini, ya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka akan makkannahumullah. Ya. Allah akan kokohkan mereka. Dan Allah wala yansurannallahu, dan Allah akan menolong mereka. Ya. Kemudian ayat lain yang menunjukkan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar adalah wasiat Luqman kepada putranya yang Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat ke-17. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai putraku, ya bunayya aqimis shalah, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf, perintahkanlah yang ma'ruf, wanha 'anil munkar, dan cegahlah kemungkaran, wasbir 'ala ma asabak, dan sabarlah atas musibah yang menimpamu. Ya, di sini ada kalimat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Lakukanlah amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kemudian ma'asyiral ikhwah wal akhwat, ya, yang terakhir yang disebutkan di kitab ini, di antara dalil yang menunjukkan wajibnya, pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar adalah apa yang Allah sebutkan dalam sebuah surat yang sudah dihafal oleh mayoritas kaum muslimin, yaitu surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya semua manusia itu dalam kerugian. Semua manusia rugi. Dikecualikan oleh Allah illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Wa tawasaw bil haqqi, dan saling mewasiati dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Saling mewasiati. Ya. Berarti ini apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Maka ya, janganlah kita bosan-bosan untuk berusaha nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dimanapun kita berada. Ya. Dimanapun kita berada, ya, wajib bagi kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Berdasarkan dalil-dalil ayat-ayat Allah, firman-firman Allah yang banyak tadi, dan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Yang terakhir sudah kita hafal, sudah kita ketahui ya ayatnya ya. Maka kalau kita ingin menjadi termasuk orang-orang yang tidak merugi, maka kita harus memiliki 4 sifat tadi. Beriman, amal soleh, saling mewasiati dalam kebenaran, saling mewasiati dalam kesabaran. Yang diantaranya dari 4 sifat itu 2 adalah tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf ya mewasiati dalam bil haq ya, wa tawasau bil haq. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tolok ukurnya al haq, kebenaran, bukan siapa dan siapa, tapi kebenaran yang datangnya ya dari Allah dan Rasulnya. Sebagaimana sudah kita bahas, apa itu al ma'ruf, apa itu al mungkar. Al ma'ruf adalah apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah ridhoi. Al mungkar adalah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang sifat keempat, saling mewasiati dalam kesabaran. Ya. Kenapa butuh kesabaran? Kenapa disebutkan kesabaran? Karena dalam amar ma'ruf nahi mungkar pasti kita akan mendapatkan cobaan. Ya. Nabi dibilang majnun. Ya. Dibilang orang gila. Ya. Kita sudah dikata-katain orang apa? Dengan label apa? Mungkin kalau kita dikata-katain apa? Ya. Jenggotan kayak kambing. Atau yang lainnya. Pasti akan ada celaan. Pasti akan ada cobaan. Tentunya orang yang mendakwahkan kebenaran, ya, mencegah kemungkaran, pasti ada yang nggak suka. Pasti ada musuhnya. Ya. Maka dibutuhkan kesabaran. Inilah beberapa dalil ma'asyiral ikhwah wal akhwat yang menunjukkan akan wajibnya dan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian pembahasan terakhir tentang amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah maratibul amri bil ma'ruf wan nahi anil mungkar. Tingkatan-tingkatan ya dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Telah datang sebuah riwayat ya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan tentang tingkatan-tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ma'asyiral ikhwah wal akhwat, ini agak melenceng sedikit ya. Di antara fungsi al-hadits, fungsi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memperinci ya atau menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran.
Tadi sudah kita baca banyak ayat tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu seperti apa tingkatan-tingkatan atau kaidah dalam amar ma'ruf nahi mungkar? Ini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Jadi antara fungsi hadis kan menjelaskan atau memperinci ya penjelasan dalam Al-Qur'an. Misalkan sholat ya. Sholat tata caranya seperti apa, lengkapnya tata cara sholat itu tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Tapi dijelaskan, diperinci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis beliau. Demikian pula ini tadi. Banyak ayat-ayat tentang wajibnya, pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tingkatan-tingkatannya seperti apa? Kaidahnya seperti apa? Dijelaskan oleh sunnah, dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sudah sering antum dengar juga mungkin, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran. Kata para ulama, kata melihat di sini maksudnya adalah tidak hanya melihat, tapi ya, tidak hanya melihat tapi mengetahui. Tidak mesti melihat, tapi mengetahui, basirah, mengilmui. Tidak hanya basar tapi juga basirah. Karena basirah lebih mencakup. Ya, kalau hanya melihat saja, ya, sedikit yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar mungkin. Tapi orang yang tahu. Dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ra'a minkum munkaran, ra'a melihat, tahu. Berarti dia harus, kalau mau mengingkari kemungkaran, harus orang yang benar-benar tahu bahwa itu kemungkaran, bahwa terjadi kemungkaran. Tidak hanya prediksi, tidak hanya prasangka, tapi jelas-jelas itu kemungkaran. Makanya penting untuk kita cross check. Ada yang ngasih tahu di sana ada ini. Ada kemungkaran ini. Kita cross check dulu. Tidak langsung mengingkari kemungkaran itu, tapi di cross check dulu apa benar antum melakukan ini. Baru kemudian ya dicegah kemungkaran itu kalau belum terjadi. Ya, kalau sudah terjadi, diingkari, dinasehati orang yang melakukannya. Munkaran, kemungkaran. Ini nakirah, ya, menunjukkan umum. Kemungkaran apa saja.
Ya, artinya apa saja yang merupakan larangan Allah, apa saja yang merupakan kemaksiatan, ya. Ketika kita mengetahui ada yang melakukan hal itu, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Falyughayyirhu biyadihi." Maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Merubahnya maksudnya menghilangkannya. Ya. Merubahnya maksudnya menghilangkannya atau meminimalisirnya. Ya. Merubahnya. Dari sini kita ambil faedah, ya, di antara kaidah dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita mengingkari kemungkaran, kita harus memiliki, ya, perkiraan yang sangat kuat bahwa setelah kita melakukan ingkarul mungkar ini, kemungkaran tersebut akan paling tidak berkurang. Jangan sampai kita, ya, melakukan ingkarul mungkar ternyata mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Mungkin antum, ya, semuanya pernah mendengar, ya, kisah seorang badui yang kencing di masjid. Ini kan kemungkaran. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung mengingkarinya. Jangan pipis di situ, misalkan, enggak. Ya. Sebagian sahabat sudah, ya, sudah gemes, sudah gergeten, ya. Tapi Nabi SAW mencegah mereka dan membiarkan orang Badui itu menyelesaikan kencingnya, kemudian memerintahkan sahabat untuk mengambil air dan menyiramkan di tempat dia, di tempat Badui tadi kencing. Kalau ingkarul mungkar ini, ya, tidak menggunakan kaidah asal ingkarul mungkar, Badui tadi dilarang jangan pipis di situ, atau mungkin sampai dipukul, ya, dia akan kaget, ya, dan akan menimbulkan madarat. Madarat kan kemungkaran. Madarat untuk si Badui sendiri dan madarat untuk, ya, masjid ketika itu. Ketika dia dipukul, jangan kencing di sini misalkan, atau dibentak, kaget, dia akan menahan kencingnya sehingga akan mendatangkan penyakit. Ya, madarat untuk si Badui itu. Atau bisa jadi air kencingnya nyiprat kemana-mana, sehingga membutuhkan air yang lebih banyak untuk mensucikan tempat itu, mensucikan masjid itu. Tapi kalau dibiarkan dulu, ya, baru kemudian disampaikan, ya, masjid ini bukan untuk kencing, masjid ini untuk ibadah, ya, baru disiram. Ya, ini juga menunjukkan bahasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan cara yang lemah lembut. Ya, dengan cara yang lemah lembut. Asalnya dengan cara yang lemah lembut. Ya. Jadi penting, ya, kita perhatikan, ya, tentang kaidah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita harus punya dugaan yang sangat kuat bahwasanya setelah kita ingkari kemungkaran itu,
ya akan berkurang kemungkaran itu. Ya. Fal yughayyirhu biyadih. Maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Jika tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Wa dzalika ataful iman. Yang demikian itu selemah-lemah iman. Ya. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan tingkatan-tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama dengan tangannya, yaitu kekuasaan. Seorang yang memiliki kuasa, ya, dia bisa langsung bertindak, ya. Digambarkan dengan tangan, karena tangan itu yang langsung melakukan ingkar mungkar. Misalkan, ya, botol minuman keras langsung diambil, khamr langsung ditumpahkan, ya, langsung. Ya, misalkan dengan kuasa, misalkan orang tua kepada anaknya, keluarganya, ya, orang tua, ayah, bapak, ya, itu memiliki kuasa. Maka Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bis shalah wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian mengerjakan sholat ketika mereka umur 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka alaiha. Jika mereka tidak mau melaksanakan sholat, pukullah mereka, ya, yakni ketika mereka wahum abna'u ashrin, ketika umur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah mereka, ya, pisahkanlah tempat tidur mereka. Ya. Ini sebagaimana juga firman Allah, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan sholat dan bersabarlah. Ya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Seorang kepala rumah tangga memiliki kuasa untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di keluarganya. Di antara bentuk yang memiliki kuasa yaitu waliyul amr, ya. Di tingkat keluarga, ya, kepala keluarga tadi, ya. Mungkin di tingkat RT, Pak RT, Pak RW, ini yang memiliki kuasa. Ya. Karena kalau nggak memiliki kuasa kok melakukan tindakan langsung mengingkari kemungkaran, ya, bisa jadi apa? Datang kemungkaran yang lebih besar. Ya, misalkan jangan mabuk-mabukan, padahal dia bukan tokoh, bukan pimpinan masyarakat, bukan apa-apa, ya, langsung nyerang sebuah kafe misalkan. Ya. Karena nggak punya kuasa, dilaporkan kepada yang berwenang. Malah, ya, kafenya tetap ada kemungkaran, yang tergesa-gesa melakukan nahi mungkar tadi di penjara. Misalkan. Ini perlu diperhatikan. Kemudian tingkatan yang kedua, fa illam yastati' fa bi lisanihi. Jika enggak mampu, maka dengan lisannya. Di antara contoh, ya, amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan adalah, ya, ini orang yang tidak punya kuasa kemudian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisannya adalah, di antara contohnya, melaporkan kepada yang berwenang. Melaporkan ke polisi misalkan, melaporkan ke Pak RT, melaporkan ke tokoh, ya, takmir masjid misalkan, yang punya kuasa di situ. Ya. Dan juga di antara contohnya, ya, membuat, ya, atau mengisi di surat-surat kabar, ya, nasihat-nasihat untuk, ya,
kaum muslimin ya supaya menjauhi kemaksiatan. Ini juga bentuk ya amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan. Atau di mimbar-mimbar ya, di khutbah-khutbah, ini juga termasuk amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan. Tingkatan yang ketiga, fa illam yastati' fa biqalbihi. Jika tidak mampu mengingkari dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Ya. Dia tahu itu kemungkaran, tapi nggak punya kuasa. Mau ngomong, mau nasihati, ra ngerti dalile. Engko malah kalah debat, ya. Kalau kalah debat, malah kemungkaran itu menang. Dia akan merasa menang, ini nggak mungkar, jadinya nggak berkurang kemungkarannya, malah orang yang melakukan kemungkaran berbangga menang debat dengan itu. Ya, maka orang yang sudah tidak mampu seperti itu, ya, dengan hatinya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wadzalika ya adaful iman, ya. Yang demikian itu ya adalah selemah-lemah iman. Di riwayat lain dijelaskan walaisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Setelah itu ya, orang kok ya atau tingkatan setelah itu maka ya itu tidaklah orang yang beriman. Ya. Artinya orang yang tidak mengingkari kemungkaran, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sama sekali, maka dia ya bukanlah orang yang beriman. Ya. Karena tidak ada ya usaha sedikit pun untuk mengingkari kemungkaran. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Mengingkari kemungkaran dengan hati, ya. Contohnya seperti apa? Apakah diam saja terus tahu oh itu mungkar? Ya. Atau gimana? Ada yang tahu? Mengingkari kemungkaran dengan hati, ya, minimal ya atau tandanya dia menjauhi orang yang melakukan kemungkaran itu. Ya. Maka nggak bisa jadi alasan orang minum kopi ya atau sering minum kopi di kafe yang ya di kafe itu ada orang mabuk-mabukan atau orang ya zina atau judi atau kemungkaran yang lainnya. Dia beralasan dia tetap minum kopi di situ. Ya, dia nongkrong di situ minum kopi. Ada kemungkaran, saya akan mengingkari ya kemungkaran dengan hati. Nah, itu tidak disebut dia melakukan kemungkaran. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ya, ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha
fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Wa qad nazzala 'alaikum, dan sungguh Allah telah menurunkan ketetapan bagi kalian fil kitabi, di dalam Al-Qur'an, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha, bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik misalkan, fala taq'udu ma'ahum, maka janganlah kalian duduk bersama mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairih, sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Jadi kalau mereka masih dalam majelis tersebut masih memperolok-olok ayat-ayat Allah, menghinakan ayat-ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah dalam majelis tersebut, maka kita tidak boleh duduk di situ. Baru ketika mereka sudah berbicara tentang yang lainnya, baru boleh kita gabung di situ. Kenapa? Kenapa harus demikian? Innakum idzam mithluhum. Karena kalau kalian tetap duduk dengan mereka, sedangkan mereka mengingkari ayat-ayat Allah, mereka memperolok ayat-ayat Allah, innakum idzam mithluhum. Kalau gitu kalian seperti mereka. Kalian serupa dengan mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang, yakni orang yang munafik dan orang-orang yang kafir di neraka Jahannam. Itu tanda kalau kita masih membela kemungkaran itu, kalau kita masih tenang-tenang saja duduk dengan mereka, ketika mereka melakukan kemaksiatan itu. Maka di antara bukti kita mengingkari kemungkaran dengan hati kita, dan itu selemah-lemah iman, adalah kita menjauhi mereka. Meninggalkan orang-orang yang sedang melakukan kemungkaran atau kemaksiatan itu. Ini yang bisa disampaikan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Dan inilah akhir pembahasan kitab Durusun Minal Qur'anil Karim, yang sudah kita bahas. Ada 7 pelajaran. Yang pertama tentang tauhid, at-tauhidu fil Qur'anil Karim, penjelasan tentang tauhid dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian pelajaran kedua tentang surat Al-Fatihah. Pelajaran yang ketiga tafsir 20 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Kemudian pelajaran keempat penjelasan tentang Islam secara umum di dalam Al-Qur'an. Pelajaran yang kelima tentang penjelasan tentang iman di dalam Al-Qur'an. Kemudian pelajaran yang keenam tentang penjelasan tentang kufur dan bayanul kufri wasyirki, penjelasan tentang kekufuran dan kesyirikan di dalam Al-Qur'an. Dan pelajaran yang ketujuh, yang terakhir yaitu tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang telah kita baca dari kitab ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dan khususnya kepada penulis kitab ini, dan juga siapa saja yang memiliki andil
dalam ya penyebaran kitab ini ya. Ini kitab Durusun Minal Qur'anil Karim yang disarikan ya dari ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Saleh Ibn Fauzan Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kurang lebihnya mohon maaf, ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya dari saya sendiri yang sedikit ilmunya. Kita tutup perjumpaan sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.